Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita jalankan di tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi sampean juga harus siap-siap. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi sampean. Kalau saya insya Allah masih lama. Para jamaah, kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima Allah? Begini, pernah suatu ketika berkumpul para sahabat-sahabat Nabi yang di situ juga ada sahabat-sahabat utama. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat utama yang lain membicarakan tentang ibadah yang paling baik dalam Islam. Ketika itu Bapak Ibu adik-adik para jamaah, macam-macam pendapat dari para sahabat. Ada yang mengatakan ibadah yang paling baik itu adalah sholat, karena memang ada dalilnya. Ada pula sahabat yang berpendapat ibadah yang paling baik itu adalah birrul walidain, bagusi wong tua loro. Ada dasarnya memang. Ada yang mengatakan ibadah yang paling baik adalah qiraatul Quran, juga ada dalilnya. Ada pula sahabat yang mengatakan ibadah paling baik itu jihad fi sabilillah. Waktu itu Sayyidina Ali diem. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kalau menurut Anda wahai Sayyidina Ali, ibadah apa yang paling baik? Dengan tenang Sayyidina Ali menjawab, kalau menurut saya ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang diterima Allah. Ibadah yang paling apik yaiku ibadah yang diterima Gusti Allah. Meskipun ibadah itu sedikit, kalau diterima Allah jauh lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi enggak diterima Allah. Padha karo ngene, duit apa sing paling apik? Jawabannya bukan dolar, bukan euro, bukan real, bukan yen. Duit sing paling apik yaiku duit sing payu. Sebab nek payu kuwi diterima kanggo dol tinuku, diterima untuk jual beli. Duit sithik payu, duit telung truk ora payu. Ya apik sithik payu, nggih napa nggih? Panganan apa sing paling enak? Jawabannya bukan sate Tegal, bukan tahu aci, bukan rawon, bukan gulai. Jawabannya panganan sing paling enak yaiku panganan sing doyan. Sebab nek doyan kuwi diterima ilat, diterima tenggorokan, diterima weteng, diterima pencernaan. Nggih napa nggih? Ana sate ora doyan, gereh doyan. Enak pundi? Enak gereh. Sate ora doyan, tempe doyan. Enak pundi? Enak tempe. Sate yen ora doyan ya ora enak. Soale wonten tiyang niku mboten doyan sate, daging kambing ora doyan, daging sapi ora doyan, sate ora doyan, ning tempe doyan, ngentekke 5 piring. Nah niku
cetakan ilat melarat. Mungkin wonge duwite akeh sugih ning cetakane ilat cetakan melarat. Anggur ora doyan, buku ora doyan, telo entek telung bojok. Niku cetakan ilat melarat. Duren ora doyan. Dondong entek telung wit. Niku cetakan ilat melarat. Ilat kuwi ana cetakan sugih, ana cetakan melarat. Sami kalih kuping. Kuping kuwi ana kuping sugih, ana kuping melarat. Kupinge ibu-ibu niku ana cetakan kuping sugih. Dinggoni anting, giwang apa-apa cocok. Nganggo perunggu cocok, nganggo perak apik, nganggo emas pantes, nganggo inten malah jos. Kayak mlakune gedhek-gedhek. Kuping melarat, nganggo perunggu abuh. Nganggo perak bededeg. Nganggo emas ledeh, nganggo inten malah nyenyek. Cocoke ditaleni benang ambek dicubles sodo. Niku cetakan kuping melarat. Ana wong Tegal ki ditumpake mobil mewah sing regane larang kae, suspensine enak, di AC, mabuk gek mendem. Lho ngono ku bareng ditumpake truk iso sehat kok. Wonten mboten? Wonten, saiki wonge nembe kipas-kipas. Niku balungan kere. Padha karo ngeten pertanyaan, bojone sapa Pak sing paling ayu? Jawabane sing paling ayu bojone dhewek. Mergo yen bojone dhewek kuwi diterima cara syariat, cara agama, cara negara. Kenajan ayu, kemrusu, cantik, menarik, imut, yahud, keboy, semluhai, aduhai, bahenol, menol, semok, kebelen, kemontok, kemolek, kinyis, mingis, mentong, moblong, denok, debleng. Neng bojone wong, manuk kacer, dawa gulune, tiwas kemecer, ora roh rasane. Nah, ibadah sing paling apik yaiku ibadah sing diterima. Maka habis menjalani sebulan Ramadan, doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Alasan kedua, kenapa doanya kok mudah-mudahan ibadahnya diterima? Sebab, maaf, masyarakat desa Pengarasan ngaku orang ngaku wajib ngaku. Wong Pengarasan ini ngaku orang ngaku wajib gelem ngaku. Yen ngelakoni ibadah Ramadan mulai mbiyen sampai Ramadan terakhir kemarin ya wis ngono-ngono kuwi wae, laka-laka. Mulai dulu masih kecil sampai sekarang sudah gerang-gerang. Kalau menjalani ibadah Ramadan yo ming ngono-ngono kuwi. Pokok siang harinya puasa, malamnya ikut sholat tarawih dan witir, kalau sempet ya baca Quran. Sampeyan kalau ibadah Ramadan kan cuma ngoten niku, nggih napa nggih? Padha. Nggak ada peningkatan. Coba diinget-inget, mulai dulu waktu masih kecil belajar puasa sampai sekarang udah tua-tua, udah punya cucu, leng lakoni ibadah Ramadan yo ming ngono-ngono kuwi. Nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan. Apalagi maaf di akhir Ramadan yang harusnya kita lebih semangat. Di akhir Ramadan harusnya kita lebih giat, lebih serius untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena ibarat pertandingan, hari-hari akhir Ramadan itu memasuki babak final. Kalau pengen menang, jadi juara, dapat piala, hadiah dan penghargaan, harus lebih mempeng, lebih sungguh-sungguh ibadahnya.
Tapi kenyataannya warga Pengarasan di akhir Ramadan ibadahnya malah kendor. Nggih napa nggih? Ibu-ibu di akhir Ramadan semangat mana? Ngamal apa ngemol? Di akhir Ramadan itu terjadi pergeseran pusat kegiatan umat di mana-mana, termasuk di Pengarasan. Pusat kegiatan umat bergeser dari masjid, dari musola, geser ke pasar, geser ke mall, geser ke toko. Halo? Cobi di akhir Ramadan lebih rame mana? Masjid nopo pasar? Lebih rame mana? Musola karo toko? Lebih rame mana? Masjid sama mall? Itulah kita. Akhir Ramadan kita sudah terganggu dengan euforia lebaran. Pengarasan diomongi euforia jelas orang ngerti. Aneh kadang-kadang kita itu persiapan pesta merayakan kemenangan padahal gagal. Ndak ikut final kok merayakan kemenangan. Wis mbok paham mbok orang ini. Mula entah bagaimana bentuk ibadahnya, mudah-mudahan diterima Allah. Sehingga para jamaah rahimakumullah, lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikutan. Bodho kuwi mung budaya, sapa wae kena melu. Hari raya itu hanya budaya, siapapun boleh ikut, nggak dilarang, silahkan. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Saya ulang, kalau lebaran itu hanya tradisi, hanya budaya, semua orang boleh ikutan, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran silahkan, nggak dilarang sama petugas keamanan. Walaupun Ramadan sama sekali nggak pernah puasa, ikut lebaran silahkan. Monggo, najan Ramadan ora nate poso, melu bodo ning ora tau poso. Kuwi gambarane kaya bapak-bapak nganggo sabuk ning ora katokan. Penting mana sabuk sama katok? Ya padha pentinge. Ning yen ditimbang ya penting katok. Nganggo katok najan ora sabukan iso kelonggaran gedenen dipincuk. Lah iki nganggo sabuk ning ora katokan. Ora nate poso gegeri bodo wonten napa mboten? Wonge teko lungguh ning isor apa ning panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Sing endi wong? Sapa ngomong wonge nyekelim itu? Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri? Hanya orang-orang yang lulus menjalani proses Ramadan. Tidak semuanya lulus, ada yang gagal. Tandanya kalau Ramadan lulus, diantaranya puasa sampeyan kemarin itu posone uler nopo posone ulo? Ulo sama uler podo-podo poso ning hasile beda. Ulo wis senajan poso rampung le poso ndak ada perbaikan, sama sekali tidak berubah. Namanya tetap ulo, rupane tetap ulo, modele tetap ulo, bentuke tetap ulo, prilakune tetap ulo. Karena posone ulo wi mengarep melungsungi ganti kulit,
awake tambah dawa tambah gede. Ada ibu-ibu pengarasan posone ming poso ula, dadi poso kuwi ming ngarep mlungsungi ganti klambi anyar, awake tambah gede. Puasa Ramadan bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kg, Ramadan selesai lebaran 3 hari berat badannya 76 kg. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna hitam. Posone meng poso ula. Habis makan sahur nggak persiapan sholat subuh, melungker meleh wong ula, wonten mboten? Wonten jilbab ireng. Walaupun habis puasa, ulo itu sama sekali nggak berubah lebih baik. Kehadirannya tidak membawa harapan, malah jadi ancaman. Beda dengan uler. Sebelum puasa elek uler wing gilani, jijiki, gateli, simbol penyakit, ngerusak, mlakuning gremet. Ora ana wong seneng uler. Coba ibu-ibu lagi ngumpul kayak gini, terus tak piuri uler 3 kilo, piur. Bubar. Uler kuwi ora ngopo-ngopo, meneng wae nempel tok ngerusak. Nggih napa nggih? Nempel ten kulit, kulite gatel, keroken bliduren. Nempel ning godhong, godhonge rusak, rencem bolong-bolong. Nempel ning tanduran, tandurane rusak, gering. Nempel ning buah, buahe rusak, bosok. Nempel ning untumu, untuku ora. Untumu bolong, rusak, uler. Mula ana wong kok gaweane ngrusak, angel diajak apik, angel diajak rukun, biasane rak dijuluki uler. Pripun pangarasan mriki wonten ulere mboten? Teko ulere lanang apa wadon? Jamaah tahlil iso bubar gara-gara uler. Muslimatan iso bubar ya gara-gara uler. Majelis taklim iso bubar ya gara-gara, sekolahan madrasah iso bubar ya gara-gara wonten mboten ulere tesih urip diobati. Mula uler ini selama Ramadan dia berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Apa cara Tegal? Entung. Nah, entung kuwi poso, ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Nate ngertos entung rabenan? Ora ana wong poso kok. Selesai berproses, keluar dari entung, dia berubah lebih baik. Namanya berubah, wajahnya berubah, bentuknya berubah, gayanya berubah, kelakuannya berubah. Namanya berubah, bukan lagi ular, jadi apa? Kupu. Wajahnya lebih cantik. Yang tadi tadinya jalannya gremet, sekarang terbang. Simbol ketinggian derajat. Wong pangarasan wi rampung nindake ibadah Ramadan bisa terbang. Kok dadi Superman wi sapa? Maksudnya derajatnya naik. Maaf ya bapak-bapak yang di panggung, saya sambil riwariwi, mohon maaf, izin Pak Camat, Pak Kapolsek, izin para kiai, saya sambil riwariwi tanpa mengurangi rasa hormat, biar saya nggak kayak patung. Lah nanti kalau saya diem di tengah kayak gini, oh, patung ngomong. Saya mau duduk, kasihan ibu-ibu yang sebelah sana kan nyengongok. Orang dari tadi saya duduk ini yang sebelah depan itu pada demo, yang di panggung turun, yang di panggung turun. Kan kasihan. Mereka tokoh yang di panggung walaupun nggak ikut nyumbang. Nyumbang ya.
Yang nggak punya malu silahkan turun. Lah ini ibu-ibu yang di depan ini dari tadi udah teriak-teriak. Kenapa? Karena terhalang. Mohon izin para kiai, para tokoh, mohon izin jamaah yang hadir di sini itu pengen ngelihat wajah aku. Tapi terhalang oleh lemunya kamu. Lah saya harus ngalah, saya berdiri. Lagian saya sadar jamaahnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Maka meskipun disediakan kursi saya tetap berdiri karena saya tahu persis perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Benar. Lah saya sambil riwa-riwi ini mohon maaf, ini untuk kesehatan. Mohon izin. Jadi, lah iya untuk kesehatan, olahraga saya itu ya di panggung. Saya mau olahraga pagi mana sempat, mau jogging nggak sempet, mau fitness nggak sempet, mau nge-gym nggak sempet. Jadi olahraga saya ya kayak gini. Tuh semuanya olahraga, olah rasa, olah rasio. Mohon izin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, artinya setelah menjalani proses Ramadan naik derajatnya, berubah. Tadinya ngerusak ketika masih ular, begitu jadi kupu, subhanallah, manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang iso dadi buah, kuwi prosesnya dibantu kupu. Waktu masih ular, makanannya ngawur sembarangan dimakan. Begitu jadi kupu, makannya pilih-pilih. Hanya sari-sari bunga, hanya yang halalan thayyiban. Betul? Ora ana kupu ngrokoti telek. Tadi tempatnya kotor, tadinya waktu masih ular. Begitu jadi kupu, tempatnya hanyalah di tempat-tempat mulia, hanya di tempat-tempat yang bersih. Nggak ada kupu kok di tempat kotoran-kotoran itu, ndak ada. Udah semuanya perhatikan saya, nggak usah merhatiin yang noto kipas. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadinya jelek, setelah puasa berubah jadi cantik dan indah, lambang keberuntungan. Semua orang seneng sama kupu. Anak-anak kecil aja seneng kok sama kupu. Masyarakat kita itu nganggep kupu itu simbol keberuntungan. Rumah dimasuki kupu katanya mau dapat rezeki. Omah dileboni kupu jarene meh arep ana tamu. Duwe anak wadon wis gedhe durung ketemu jodoh, omah dileboni kupu seneng. Lho no, omahe dileboni kupu, jodohmu marep teko. Ning sabar ya no, kupune rupane kok ireng. Lah kira-kira masyarakat Pangarasan ini kemarin puasanya poso ulon apa poso uler? Uler napa ula? Ula napa uler? Kalau uler sukses berarti berhasil. Kehadirannya tidak menebar ancaman tapi membawa harapan. Tadinya uler kemudian berproses kepompong keluar jadi kupu. Tapi sayangnya banyak saudara-saudara saya warga Pangarasan setelah berproses jadi kepompong sebulan Ramadan, keluarnya nggak berubah jadi kupu, malah jadi codot. Nah, codotnya ketawa, codotnya pakai BH, BH-nya warna pink. Lah itu berarti gagal total. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari madrasah Ramadan. Memang Ramadan itu madrasah, kita sekolah.
lepas Ramadan harus naik kelas. Ramadan itu bulan daurah, bulan training center. Wong Pangarasan diomongi training center orang ngerti, orang ngerti. Ramadan itu, ya Allah, ngaji ya ceh ono sing mangan wae. Allah ya Karim. Jan codot tenan. Lah nyonge petentengan rikane codot. Ramadan itu bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan dan pelatihan. Banyak ilmu hikmah yang kita dapat, di antaranya singkat-singkat saja. Ya, tolong yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Kita dididik dan dilatih agar mempunyai sifat sabar. Puasa mendidik kesabaran. Ketika berpuasa diajak ribut sama orang, diajak berantem, diajak tukaran, diajak gegeran, ndak boleh ngelayani, ndak boleh ngeladeni, suruh jawab inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini menjawabnya pada diri sendiri, bukan jawab sama orang yang ngajak berantem. Jawabi nyang awake dhewek. Ana wong sing ngajak tukaran, ngajak gegeran, ngomong ning awake dhewek, nyong iki poso, ora entuk tukaran, ndak boleh berantem. Paham? Bukan kok ngomongi sing ngajak berantem, ini soimun, aku poso, ngajak anteman kok rampung maghrib. Bukan. Halo? Artinya disuruh ngempet, disuruh sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa melatih kesabaran. Meskipun lapar melilit perut, kencot banget, ngelih, luwe, lapar, wis ora nyumbang diparingi ngombe. Sing nang panggung ini sing urunan wae lungguh ngeleset dempok. Halo? Udah perhatiin aku sayang, nggak usah merhatiin yang duduk di atas panggung. Orang mereka nggak nyumbang kok. Sama yang duduk di kursi juga nggak nyumbang. Yang nggak terima silahkan turun. Langsung tak tahan, stop, nyumbang berapa? Ngono aku. Dan cocokkan sama panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun lapar melilit perut sampai lengket, sampai kelet, kencot banget, ada makanan miliknya sendiri, halal, nikmat, lezat, nggak boleh dimakan dulu. Suruh ngempet, suruh sabar, nunggu maghrib, nunggu yang banter, nunggu. Diulang, walaupun lapar melilit perut, kencot banget, ada makanan miliknya sendiri, halal, nikmat, lezat, gurih, enak, ndak boleh dimakan dulu. Suruh ngempet, suruh sabar, nunggu. Walaupun haus mencekik leher, kerongkongan kayak terbakar saking hausnya, ada minuman halal miliknya sendiri, seger, nggak boleh diminum dulu. Suruh ngempet, suruh sabar, nunggu. Kepingin berngonoan karo bojone, bojone dhewe halal, tidak boleh berngonoan dulu. Suruh ngampet, suruh sabar, nunggu. Traweh
mosok dudung-dudung maghrib, ayo Pak. Ya habis terawih to yo. Artinya kita dilatih untuk Bapak Ibu, hidup di zaman seperti ini harus dimodali dengan kesabaran. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup saat ini sangat tajam, persaingan hidup sangat ketat. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, siap-siap kukut, gulung tikar. Siapapun, jadi apapun, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, siap-siap kukut, gulung tikar. Jadi petani kalau nggak mampu bersaing, siap-siap kukut, gagal panen. Jadi pedagang bakulan kalau nggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar, kukut. Jangankan untung, yang terjadi malah buntung. Jangankan bati, yang terjadi modalnya malah modal madul. Karena nggak mampu bersaing. Jadi pegawai nggak mampu bersaing, jangan berharap naik pangkat, jangan berharap mundak bayaran. Dadi dalang kok gak mampu bersaing. Primen, jangan juga nyong lah yong. Orang-orang sing nanggap. Maaf, jadi kiai kok nggak mampu bersaing. Coba ngomong ora payu. Bisa bertahan sampai hari ini dipikir gampang apa? Ini penuh dengan persaingan. Walaupun banyak penceramah-penceramah baru, Abah Anza tetap di hatimu. Aku bisa bertahan sampai hari ini, itu juga karena kamu sayang. Jujur sih, sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Nggak nyangka kalau ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau tau kayak gini tuh makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you semuanya. I love you. I love you. Sing tuwek ora usah. I love you Bansa. Loh, maksudnya bukan persaingan antar kiai, mosok podo kiai ini saingan. Loh, kiai hari ini harus mampu bersaing dengan penyanyi. Jangan sampai kalah saingan karo penyanyi. Nek penyanyi punya fans, kiai juga harus punya fans. Kalau penyanyi punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Penyanyi punya followers, kiai juga harus punya followers. Penyanyi punya subscribers, kiai juga harus punya subscribers. Penggemarnya kiai jangan sampai kalah dengan penggemarnya penyanyi. Kalau penyanyi punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Jamaah pengajian jangan sampai kalah dengan jamaah dangdutan. Lah kalau jamaah pengajian kalah dengan jamaah dangdutan, ya karena kiainya nggak mampu bersaing. Nggak boleh kalah, meskipun siang hari waktunya kerja, jamaahnya tetap bludak, tetap rapet. Pangarasan dilawan, Pangarasan tetap ramai jamaah pengajiannya, betul? Tapi yo lihat-lihat yang ceramah siapa. Loh, ada yang bilang sombong. Emang ini babnya bab sombong? Loh iya, ini babnya bab sombong. Harus memang di medsos juga gitu. Kiai jangan sampai kalah dengan figur-figur kemungkaran. Lah kalau yang menguasai medsos itu figur-figur kemungkaran, yang disebar adalah konten-konten kemungkaran, karena kiainya nggak mampu bersaing. Ngono Bu.
Sekarang saya tanya, di daerah sini lebih rame mana pengajian sama dangdutan? Rame mana istighosahan sama orkesan? Lebih rame mana zikiran sama elektonan? Yang remaja, yang muda-muda semangat mana khataman Quran sama pacaran? Loh, apa salah kalau aku ngomong kiai di era seperti ini harus mampu bersaing? Lah kalau nggak mampu bersaing, nanti nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlakul karimah akan makin lemah, makin lemah, makin lemah, lama-lama luntur, lama-lama hilang. Harus tampil gimana supaya bisa menarik jamaah untuk digembleng, untuk dibina. Alhamdulillah, saya udah 20 tahun lebih awet. Itu juga karena kamu, sayang. Loh, banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Nah, ngaku ndak ngaku, Pangarasan ini juga penuh persaingan, apalagi di bidang ekonomi. Penuh persaingan. Betul? Betul. Tetangganya buka warteg, panas. Kita juga harus punya warteg. Tetangga punya warteg 5, kita harus punya 7. Ada nggak yang saingan kayak gitu? Ada. Orangnya sekarang lagi kipas-kipas kok. Ya betul. Tetangga bisa bangun rumah, oh kita juga harus bisa bangun rumah. Tonggo tuku kendaraan, kudu iso tuku kendaraan. Banyak yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup, pengen cepet kaya, akhirnya berbagai macam cara ditempuh, nggak peduli, yang penting jadi duit. Nyolong, korupsi, ternak tuyul, renten nganake duit, ngutangi cecak bayare bajul, ngutangi dom bayare cagak listrik, nganti nganak-nganake duit karena nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, kegiatan apapun kalau nggak sabar pasti jadi kacau karena nggak sabar. Jalanan jadi macet. Kenapa? Karena para pengguna jalan pada nggak sabar. Tanya Pak Kapolsek kalau nggak percaya. Kenapa jalanan jadi macet? Ya karena para pengguna jalan. Mas operator, mohon maaf, mic-nya persiapan, baterainya hampir habis. Atau nggak apa-apa, santai baterai selesai langsung doa. Para pengguna jalan pada nggak sabar. Kendaraan yang besar mentang-mentang gede, kendaraan yang kecil nggak sadar diri. Kendaraan sing gede mentang-mentang akhirnya ngebeki dalan, sing cilik disempari totot totot, mentang-mentang gede, sementara kendaraan yang kecil nggak tahu diri, nggak sadar diri, nyelempit nyelip pengen cepet nyampe depan, tambah rapet, tambah macet, apalagi ditambah petugas pengatur lalu lintasnya nggak sabar pisan. Nggak usah ketawa Pak Kapolsek. Ya, memang tugas polisi paling berat itu mengurai kemacetan. Masya Allah, berat banget. Dan orang no duite. Oleh ono kecelakaan, laka lantas cepet, ono duite. Halo? Halo? Antrian sembako
kacau kalau para pengantrinya nggak sabar. Yang di depan udah habis dapat bagian nggak mau pindah karena pengen double, pengen entuk maneng kayak kelakuanmu kuwi. Yang di belakang pengen cepet tekan ngarep dorong-dorong, akhirnya kacau. Apapun kalau nggak sabar mesti kacau. Ada bansos, ada PKH. Masyarakat Pangarasan bisa kacau kalau nggak sabar. Apalagi yang ngerasa lebih miskin tapi kok nggak dapet, itu yang lebih kaya kok dapet. Halo, Masya Allah. Iya, jamaah pengajian kalau nggak sabar ya kacau. Oke, dengan kesabaran manusia menjadi tinggi derajatnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Itu malaikat punya akal nggak punya nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, kewan niku dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal, punya nafsu nggak punya akal. Allah menciptakan manusia dikasih dua-duanya, dikasih akal sekaligus nafsu, dikasih nafsu sekaligus akal. Malaikat hanya diberi akal nggak diberi nafsu. Malaikat cuma punya akal, malaikat itu nggak punya nafsu. Wajar kalau malaikat selalu baik, pantes kalau malaikat bener terus, karena nggak punya nafsu. Malaikat itu nggak punya keinginan sama sekali. Malaikat niku ketinggal daharan banget, najan ketok panganan kuwi banget. Malaikat ora kemecer, malaikat ora ngiler, biasa karena nggak punya nafsu, nggak ada syahwat, nggak ada keinginan. Malaikat niku bapak-bapak, walaupun ngelihat perempuan cantik kayak apa, malaikat ndak ser-ser, ndak kerenyeng-kerenyeng, biasa. Ketok wong wadon wayu kok kerenyeng-kerenyeng, nah kuwi malaikat sarungan. Sopo ngomong malaikatnya no panggung? Halo? Sorry mas, malaikat itu walaupun ketok wong wedok bokonge semok, biasa, gak ada sengkring-sengkring. Paling malaikat meng, apa yo, wadah entut kok sakmono ambane. Biasa. Aku ya bocah-bocah nom kuwi nek ketok bokong semok kae terus pikirane walike bokong. Maka sampai ada bedean, ada kuis, apa bedanya bokong karo boto? Nek boto diwalik tetep boto. Ya wes. Halo? Lah, malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak pernah keliru, malaikat nggak pernah salah, nggak punya nafsu soalnya. Maaf, malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ini misalnya diperintah sama Allah, Jibril siap, ini ada ayat sampaikan kepada Nabi. Ayat diterima, begitu dilihat, wah bagus banget ini ayatnya, udah nggak disampaikan ke Nabi, diambil sendiri. Nggak ada malaikat korupsi, itu nggak ada. Yang korupsi itu bukan malaikat.
Halo? Halo? Malaikat nggak pernah salah. Malaikat Israel sang pencabut nyawa nggak pernah salah orang dalam mencabut nyawa. Kalau memang waktunya yang dicabut itu nyawamu, nggak mungkin Israel mencabut nyawaku, tetap nyawamu yang dicabut. Nah itu orangnya udah siap itu kayaknya. Nggak mungkin salah orang malaikat Israel. Malaikat pembagi rezeki, malaikat Mikael nggak pernah salah alamat membagi rezeki, maka rezeki nggak bakal tertukar. Kalau memang itu rezeki jatahku, nggak mungkin keliru ke kamu, tetap ke aku. Duh, malaikat nggak ada nafsu, maka malaikat nggak pernah nakal. Halo, Mas, pernah karaoke bareng malaikat Israel? Di naik klub sana, ajub, terus malaikat Israel gelele. Nggak ada. Udah. Binatang hanya diberi nafsu, nggak punya akal. Maka di dunia binatang nggak ada undang-undang, nggak ada aturan. Binatang itu nggak punya akal, punyanya hanya nafsu. Sehingga binatang nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Binatang nggak tahu, orang nggak punya akal, mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Binatang nggak bisa membedakan karena nggak punya akal. Binatang hanya punya nafsu. Maka binatang itu nggak ada rasa malu, dia nggak punya malu, punyanya kemaluan. Jaran keliling kampung, mider desa, ora katokan, gandul, ya ora isen, biasa. Halo, meskipun banyak orang, ono wedhus lanang, kebelet kudu pipis, ora usah golek toilet, pokoknya no pinggir dalan ngadeg ya rampung ya ora cewek mung digobekne. Lah kok ana wong pangarasan, akeh wong lho kuwi kudu nguyuh orang golek toilet, pinggir dalan ngadeg begagah, seleretane apa celana iku ditarik sret, adike dibrosotno srut cur, gek rampung ora cewek, ceweke mung nganggo obat, maksudnya obat abet.